Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dininga Indah Batrisya dari kelas 4 TI3B dengan NPM 1184030. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai REST dan JSON serta implementasinya pada web service sebagai salah satu tugas sistem tersebar oleh Bapak Rudi Andarsya. Jadi yang pertama, apa itu REST? Jadi REST itu sendiri yang merupakan singkatan dari Representational State Transfer ialah suatu arsitektur yang digunakan untuk membangun web service yang menggunakan pola request response dan memanfaatkan protokol HTTP. REST ini sendiri dia dibagi menjadi dua, yakni ada REST server dan REST client. Kenapa begitu? Jadi sebenarnya apabila dengan adanya pembagian seperti berikut dapat lebih mengamankan data yang ada. Ini apabila misalkan ada error ataupun kendala yang terjadi di klien, maka tidak akan mempengaruhi servernya. Kurang lebihnya begitu. Untuk skema pemrosesannya sendiri kurang lebihnya yakni REST client dia sebagai penerima layanan, dia akan mengirimkan request ke REST server sebagai penyedia resource atau layanan dan mengirimkan respon terhadap request yang diberikan oleh REST client tadi. Kemudian berikut adalah contoh implementasian model REST API. Jadi apa itu REST API? Sebelumnya kita sudah membahas apa itu REST. Kemudian apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah suatu kumpulan protokol atau subroutine definition serta tools yang digunakan oleh berbagai aplikasi ataupun software untuk dapat melakukan komunikasi data satu sama lain. Jadi REST API ini ialah suatu arsitektur basis web yang menggunakan protokol HTTP untuk melakukan komunikasi data. Jadi ini adalah contohnya. Ini di sini ada klien, ada server, dan ada REST API-nya. Jadi untuk contohnya sendiri kita ambil salah satunya. Misalnya kita ambil mobile sebagai kliennya. Nah, dari aplikasi mobile tadi dia melakukan request berupa metode get atau post atau put atau delete ke REST API. Nah, untuk dapat mengakses REST API ini sendiri dia membutuhkan kunci. Jadi kan API ini adalah mekanisme pertukaran data antar software atau sebagai jembatan antar software, sehingga untuk dapat melewati jembatan itu dibutuhkan suatu kunci sehingga keamanan data dapat terjaga. Kuncinya ini biasanya bisa menggunakan basic auth atau otorisasi lain seperti token atau API key seperti itu. Nah, jika data sudah terverifikasi, maka akan dikirim ke server dan server akan memproses request yang dimasukkan sebelumnya dan mengirimkan respon berupa JSON data ke mobile client tadi. Sebenarnya bukan hanya JSON data, akan tetapi REST API juga bisa menghasilkan output, yaitu berupa format data bisa seperti XML atau .txt text document seperti itu, atau yang lainnya. Akan tetapi biasanya paling sering yang digunakan ialah format JSON atau XML. Kemudian sifat dari REST server. Sifat dari REST, Nah, jadi yang pertama ada client server seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada stateless, yakni apabila REST API ini tidak boleh menyimpan state apapun terkait klien. Jadi kalau misal klien menginputkan melakukan request method ke REST API,
ini state apapun ini tidak boleh disimpan di REST API. Jadi request yang diberikan klien itu harus jelas. Yang ketiga ada quick handle, yakni supaya dapat melakukan respon lebih cepat biasanya digunakan prinsip change. Nah, dengan adanya prinsip change ini nanti jadi apabila ada proses, setiap ada proses tidak harus melakukan akses langsung ke database karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang keempat ada layered. Nah, maksudnya di REST API ini apabila arsitekturnya sudah kompleks dan sesuai, maka seharusnya kan ada client dan server. Seharusnya dari sisi klien ini tidak perlu mengetahui bagaimana cara server ini dapat melayani dia dan memberikan respon terhadap request yang dia berikan. Akan tetapi ya dia dapat melakukan request itu tadi dan mendapatkan hasilnya, udah itu saja, sehingga keamanan datanya itu bisa lebih terjamin juga. Kemudian selanjutnya ada JSON, yakni JavaScript Object Notation. Dia ini merupakan suatu format data yang biasanya digunakan di API. Berikut ada beberapa poin penting yang harus diketahui mengenai JSON, yakni yang pertama, dia digunakan untuk menyimpan dan melakukan transfer data. Yang kedua, struktur JSON ini berupa key dan value, sehingga dia lebih mudah untuk dipahami dan sering digunakan. Nah, ini contohnya seperti berikut. Ini ada nama, .2, dinding, npm, .2, 1184030. Jadi ini nama dan npm, dia ini berlaku sebagai key dan dinding serta 1184030 ini sebagai value-nya. Maaf ini kurang petik ya. Kemudian yang ketiga, dia seperti yang saya bilang tadi, dia sering digunakan sebagai format untuk pertukaran data pada API. Untuk jenis value-nya sendiri ini ada bermacam, di antaranya string, object, array, boolean, number, dan more. Yang kelima, tidak hanya dapat digunakan di JavaScript, tetapi juga di bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian yang keenam, dia bisa juga digunakan sebagai nested object dan juga nested array. Jadi untuk contoh yang nomor 2 ini tadi, ini ada contoh sederhana untuk pemanggilan objek secara tunggalnya. Nah, dia selain bisa pemanggilan ini, bisa juga dilakukan pemanggilan secara nested object dan nested array, yakni objek di dalam objek atau array di dalam objek, kurang lebihnya begitu. Misalkan nih, ada nama dinding npm 1184030, kemudian bawahnya ada hobi. Saya mempunyai hobi lebih dari satu, jadi nanti saya bisa menggunakan nested object ataupun nested array untuk dapat menotasikannya di JSON. Kurang lebihnya begitu untuk penjelasan REST dan JSON. Kemudian selanjutnya kita ke contoh implementasi web service dengan REST dan JSON. Baik, sebelumnya berikut adalah web servernya. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ialah web kliennya. Jadi untuk implementasi kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman yang sama, yakni PHP, namun dengan framework yang berbeda, di mana pada web servernya ini saya menggunakan CI
Dan di web kliennya ini saya menggunakan framework Laravel. Sekarang kita coba mengimplementasikannya terlebih dahulu. Misalkan kita belum mempunyai data, belum punya akses gitu. Ini kita ke web servernya dulu, kemudian kita daftarkan akun untuk dapat meminta API key, sehingga dengan adanya API key diharapkan kita bisa mengakses API-nya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Web service itu sendiri adalah layanan pertukaran data antara server dan klien. Pertukaran datanya ini tadi dilakukan dengan menggunakan API. API ini sebagai penghubung antara keduanya. Nah, akan tetapi penghubungnya ini tadi nggak bisa dimasuki kalau misal kita belum punya otorisasi. Nah, otorisasinya ini bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan API key. Nah, untuk implementasi kali ini kita akan menggunakan API key. Sekarang kita coba untuk melakukan register akun dulu. Misal username-nya ini, kita asal dulu aja. Tadi register. Apabila sudah berhasil, kita coba kembali ke beranda. Login. Kemudian karena tadi kita baru saja menginputkan datanya, mendaftarkan usernya, maka kita belum punya API key. Selanjutnya kita harus melakukan generate terlebih dahulu. Setelah itu kita sudah mendapatkan API key-nya. API key ini nanti bisa kita gunakan untuk mengakses data yang ada di data API yang ada di server. Misal kita menggunakannya langsung ya. Di sini kita hendak mengakses tabel produk API key. API key-nya kita masukkan dan ini kita coba, dia akan berhasil untuk mengakses datanya. Coba apabila kita tidak memasukkan API key, maka dia akan memunculkan status false dan error, yakni invalid API key. Jadi kita harus memasukkan API key. Kalau misal API key-nya salah, tidak ada di database, kita coba lagi, maka otorisasinya juga menyatakan bahwa dia tidak valid API key. Kurang lebihnya begitu untuk implementasinya. Kita coba lagi dengan data yang benarnya. Ya. Nah, ini dia data yang dikirimkan ialah berupa data JSON seperti yang tadi sudah saya presentasikan saat presentasi. Ini adalah key dan value-nya. Ini key dan ini dia menghasilkan data nested array. Lebih seperti mereka. Kemudian di data JSON ini kita akan memanggil data ini tadi, kan karena kita sudah memiliki API key, maka kita akan menggunakannya untuk mengakses datanya di web client. Ini adalah contoh web client-nya. Ini adalah halaman pertama yang akan ditampilkan di web client-nya. Kemudian kita coba untuk ke halaman data barang.
Di halaman data barang ini, dia akan menampilkan semua data barang sesuai dengan yang ingin ditampilkan. Coba kita lihat tabel barang, tabel produk. Ini sudah. Ini ya teman-teman, ada buku tulis, buku gambar, sampai buku kertas, sampai ke kertas khusus. Kemudian kita coba mengklik salah satunya. Apabila kita klik itu tadi, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan ID yang kita klik tadi. Nah, seperti berikut detailnya. Data yang ada di web client sama dengan data yang ada di web server. Begitu pula dengan data yang lainnya. Untuk gambar, untuk perusahaan pun juga sama. Jadinya begitu. Jadi untuk yang halaman data barang, halaman anak perusahaan, dan halaman data pemesanan ini tadi, dia secara default pertama kali akan menampilkan data keseluruhan yang ada di tabel tersebut sesuai dengan value yang ingin ditampilkan. Tetapi apabila kita mengklik di salah satu datanya, dia akan menampilkan data secara detailnya, yakni berdasarkan ID dari data tersebut. Untuk contoh web client-nya ini sendiri, dia merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus di bidang subsektor pulpen dan kertas, sehingga data barangnya ini berupa data alat tulis seperti ini. Kemudian untuk kodenya, kode programnya, lebih begini. Untuk di web servernya sebenarnya sudah terdapat beberapa metode. Ini ada get, post, put, delete. Tetapi untuk di web client-nya ini, request yang dilakukan ini hanya berupa get dan get berdasarkan ini. Ini seperti berikut. Karena di Laravel ini menerapkan MVC, yaitu model view controller, kita coba ke modelnya dulu. Coba ke model barang. Di model barang ini ialah jadi MVC itu sendiri, dimana model view controller, dimana model ialah sebagai penghubung antara kode program dengan database. Kemudian controller itu penghubung antara model dengan view, dan view ini adalah halaman yang akan ditampilkan kepada user. Kurang lebihnya begitu. Nah, di Laravel ini nanti juga ada root, jadi view-nya ini akan ditampilkan berdasarkan root yang dipanggil. Ini untuk modelnya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada public static function, kita membuat tiga fungsi. Di sini dibuat 3 fungsi, yakni ada koneksi API, call, dan find. Dimana koneksi API ini berfokus pada dia memanggil API sesuai dengan tabel yang dibutuhkan di model barang, yakni ada produk, tabel produk. Kemudian dari koneksi API ini tadi, karena dia mengembalikan respon, jadi kemudian di fungsi yang kedua yakni ada function all, dimana function all ini sendiri dibuat satu variabel data, dimana
variabel data ini dia mengambil hasil dari koneksi API, dari function static koneksi API tadi. Kemudian data ini dikembalikan dalam bentuk collect. Jadi di Laravel ini ada yang namanya collect. Dimana kalau misal kita menggunakan collect, maka ada fungsi-fungsi yang bisa lebih singkat untuk digunakannya lagi. Contohnya seperti berikut. Di function yang ketiga yaitu function find by kode product atau dengan ID, yakni sama tadi seperti yang tadi, kita membuat variabel data di mana dia mengambil data yang ada di function all ini tadi yang sudah di collect. Kemudian akan mengembalikan datanya ini dengan cara first where. First where ini merupakan salah satu metode dari salah satu function dari Laravel untuk menampilkan data yang pertama, di mana sama seperti select bintang from where, kurang lebihnya seperti itu. First where yaitu menampilkan data pertama di mana kode produknya sama dengan kode produk yang diinputkan atau yang dipilih. Kemudian ke controller dari model barang tadi akan dipanggil ke controller. Lainnya seperti berikut. Ini datanya dipanggil use app model barang. Ini tidak jadi dilakukan, kita hapus saja. Kemudian ini ada dua function, yakni function index dan function show. Dimana function index ini tadi dia akan melakukan get semua data, dan function show ini akan melakukan get data berdasarkan kode produk tadi, yakni dia akan mengembalikan view-nya ini data barang dengan titel data barang, dan datanya ini dia mengambil dari model barang dengan function all. Begitu pula dengan function show ini, lebihnya sama penjelasannya. Dia mengembalikan view dari data one dengan titel ini, dan datanya dia mengambil dari model barang dengan function find, dan parameternya kode produk. Setelah itu kita ke roots-nya. Berikut adalah roots-nya. Jadi kita mencoba untuk ke barang sekarang. Untuk barang ini kita menggunakan root / data dan root / data / kode produk, yakni dia memanggil controller barang tadi, dan memanggil function indexnya ini untuk mengambil semua data. Untuk mengambil data berdasarkan kode produk, ini adalah kodenya, yakni dia memanggil controller barang dan memanggil function show, yakni function sesuai dengan ID-nya. Kurang lebihnya begitu. Untuk kodenya juga sama, kurang lebihnya barang. Berikut adalah contoh kodenya, pemanggilannya. Jadi untuk navbarnya ini mengambil dari layouts main, dimana layouts mainnya ini dia mengambil navbar dari partial navbar, dan ini nanti isinya dia akan menyesuaikan sesuai dengan ini yang dinamakan di dalam build. Nah, ini kontainer, maka kita akan memanggil section di setiap halaman yang
memanggil main tadi, kita menggunakan section seperti ini, section, container, dan end section. Namanya begitu. Jadi dia akan menyesuaikan isi yang ada di dalam div container ini tadi sendiri. Untuk keseluruhannya sama dan menyesuaikan unitnya. Mungkin kurang lebihnya begitu untuk contoh implementasi web service dengan REST dan JSON. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.